bagi kamu yang sekarang sedang berada di masa sendiri, atau siapapun yang sedang mendengarkan dan lagi ada di masa-masa kesendirian, yang sekarang lagi ragu menghadapi pintu keterasingan, dan di dalam pintu keterasingan itu adalah kesendirian. Mungkin ada yang menganggap sendiri itu menakutkan, atau sendiri itu adalah hal yang tidak pernah terpikirkan. Jujur, saya juga adalah orang yang tidak pernah terpikirkan akan adanya kesendirian. Saya sangat menikmati kebersamaan. Banyak waktu yang dihabiskan bersama. Banyak kenangan tercipta dari kehangatan kebersamaan. Mereka selalu ada mengisi hari-hari dengan tawa dan cerita, seakan kami tak terpisahkan. Namun, seiring berjalannya waktu, satu persatu mulai menjauh. Ada yang sibuk dengan dunianya sendiri, ada yang memilih jalan yang berbeda, dan saya dengan polosnya mengatakan, orang-orang pada kemana sih? Seperti celah yang semakin melebar, tak bisa dijembatani. Setiap inci langkah terasa semakin menjauh dari dunia yang dulu saya kenal. Tempat di mana saya merasa ada tempat untuk kembali berbagi cerita. Dan sekarang masa kebersamaannya selesai. Saya telat menyadari bahwa setiap orang itu harus mengambil perannya masing-masing. Saat itu juga, untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar sendirian. Sampai berlarut-larut dengan kesendirian. Kesendirian yang berlarut adalah taman yang subur untuk pikiran yang negatif dan godaan yang buruk bisa berkembang juga. Kesendirian bisa menjadi tempat bagi keraguan, kecemasan, atau bahkan godaan yang menghancurkan diri jika tidak dikelola dengan bijak. Tapi jika bisa mengelola dengan bijak,
Kesendirian bukan sebagai sesuatu yang negatif juga, tetapi sebagai peluang untuk menemukan diri sendiri. Ternyata selama ini saya asing dengan diri saya sendiri. Bahkan belum paham dengan potensi diri. Di mana letak potensi diri ini? Selama ini banyak terpengaruh dari orang lain. Ternyata kesendirian bisa menjadi sarana untuk melepaskan diri dari pengaruh eksternal. Kesendirian bukan hanya sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan manusia untuk memahami diri dan dunia dengan lebih mendalam. Ya, meskipun ada keluhan juga ya pastilah. Keluhan dari kesendirian ini mulai dari perasaan yang terisolasi, terpinggirkan, kebingungan, betapa sulitnya menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian dan keterasingan. Dalam dunia yang penuh kekacauan ini, kesendirian bisa menjadi cara untuk menghadapi kesadaran bahwa hidup mungkin tidak ada tujuan yang lebih besar. Namun, kita tetap harus memilih untuk hidup. Kesendirian bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan juga, atau nggak perlu dihindari juga, melainkan waktu yang tepat untuk mengurangi ketergantungan dari orang lain dan dunia luar, serta berani mengembangkan potensi diri akan mencapai kebahagiaan yang otentik lah dan penuh makna. Karena kebahagiaan dimulai dari diri sendiri dulu. Bebas dari gangguan luar dan tuntutan sosial atau ekspektasi orang lain. Jadi, apakah kalian menikmati, mempelajari, atau memaknai kesendirian kalian? Kesendirian adalah cara alam semesta untuk menemukan dirimu. Kamu gak sendirian. Kamu cuman berada dalam dialog untuk mempelajari, memahami dirimu sendiri. Kesendirian adalah ruang kosong di mana kamu bisa merenung. Ketika lapar, akhirnya memutuskan untuk memesan makanan melalui aplikasi. Loh, kok jadi makanan ya? Udah gak fokus ini kayaknya. Tapi secara langsung ternyata rasa lapar ini lebih nyata daripada merasa sendiri.
Meskipun kesendirian bisa menjadi waktu untuk refleksi diri, atau mungkin juga memberikan kedamaian sementara. Pada akhirnya, kita harus kembali ke kenyataan. Kenyataan mengajak kita untuk terus beradaptasi dan menjalani hidup. Terima kasih yang udah dengar sampai akhir. Maaf ya, tadi aku ingat makanan soalnya. Kayaknya ini waktunya Jejak Cerita Hidup pamit. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Bye bye semuanya.